Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini kami dari kelompok 7 IRP dalam memenuhi proyek ujian akhir semester. Di sini kami akan mempraktekkan optimasi penggunaan UDU. Jadi di sini kita akan berfokus ke modul purchase, inventory, terus manufaktur, sales, dan juga terakhir kita akan ada tambahan untuk reporting accounting. Di sini anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Janalia Rahma, ada Dia Permatasari, ada Arum Nur Anggraini, dan ada Nazwa Eka Putri. Oke, sebelumnya kita juga sudah buat study case. Untuk gambarannya itu, jadi kita membuat toko yang namanya di sini kita sudah buat juga Softnut Studio. Jadi kita di sini memproduksi boneka gitu. Jadi kayak boneka rajut, entah itu kita buat apa keychain ataupun buat boneka-boneka gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat dulu di inventory. Kita bisa lihat di inventory. Oke, di sini kita ke produk, terus kita lihat bahan-bahan apa aja. Nah, di sini kita udah ada, sebenarnya di sini ada bahan-bahannya gitu ya, tapi cuman belum ada stok on hand-nya gitu. Nah, karena kita belum ada stok-stok untuk bahan-bahan mentahnya, nih bahan-bahan mentahnya kayak untuk benang-benang dan juga ini ada kancing gitu. Jadi, kita akan membeli dulu di modul purchase gitu. Jadi kita ke modul purchase. Kita ke modul purchase, terus kita klik new. Terus kita pilih vendornya di sini toko benang. Terus kita add produk yang akan kita beli. Di sini kita akan membeli benang pink tua gitu. Kita akan beli semuanya ya, karena kan kita belum ada stok yang on hand gitu. Benang pink tua di sini kita akan beli 5 gitu. Kita akan beli 5, terus kita tambah lagi. Terus ada benang benang biru. Kita beli benang biru. Jadi kuantitasnya itu dia sebesar 10 gitu misalkan. Kita beli 10. Terus kita beli lagi. Kita beli benang yang lain. Di sini benang pink muda. Terus kita beli lagi di sini misalkan kita beli 5. Terus kita add produk lagi, kita beli benang yang lain. Kita pakai benang putih. Di sini kita beli 20 gitu. Kita banyakin benang putih. Nah, terus kita add produk lagi. Kita beli mata. Nah, untuk mata nih kita beli 6 gitu. Nah, oke, di sini udah kita beli semuanya, terus unit price-nya juga sudah eh, apa juga sudah ada gitu, terus di sini ada teksnya juga dan ada totalnya. Nah, di sini kita bisa langsung send RF key. Oke, di sini kita langsung send aja. Jadi ini adalah RF key, kita akan kirim ke si vendornya. Langsung send. Oke, di sini sudah berhasil send ya, berarti kita langsung ya ini adalah invoice-nya gitu ya, kayak ini shipping address-nya di sini quotation-nya di sini sudah pas semua juga. Oke, terus kita confirm order langsung. Nah, di sini kita langsung receive aja, kita langsung terima barangnya gitu. Nah, di sini kita validasi, terus oke. Mungkin kita langsung ke modul inventory. Kita lihat dulu apakah barangnya sudah bertambah ke inventory, ke produk. Oke, di sini semua untuk bahan-bahan mentahnya
kita sudah tersedia semua. Di sini ada benang-benangnya, sudah tertambah untuk on hand-nya, mata juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke manufaktur. Kita akan membuat eh, barang jadinya gitu. Manufaktur, terus klik new. Nah, pertama, karena kita mau membuat boneka, nah boneka itu kan dia levelnya tuh kayak multi level ya. Jadi dia tuh ada beberapa bagian, ada beberapa part yang harus disusunnya kayak kayak Lego gitu lah. Pokoknya harus disusun satu-satu gitu. Jadi yang pertama kita buat untuk kepalanya dulu. Nah, jadi di sini produknya kita pilih kepala boneka. Nah, sebelumnya kita juga sudah ngeset bill of materialnya apa-apa aja yang sudah kita pakai, apa-apa aja yang akan kita gunakan gitu ya. Di sini ada benang benang pink muda, benang biru, benang putih dan juga matanya gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat kuantitasnya gitu. Misalkan di kuantitas itu kita mau bikin kepala bonekanya 3 gitu. Kita 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 set 3 gitu ya. Kita set 3 aja. Oke, di sini sudah. Dan oke, kita bisa langsung confirm aja. Nah, di sini sudah ada tanda juga ya available ya. Berarti memang stok kita juga sudah aman gitu kalau untuk memproduksi barang tersebut. Terus kita bisa produce all. Nah, di sini berarti untuk kepala boneka kita sudah berhasil ya membuatnya. Terus kita buat ke manufaktur lagi. Kita ke manufaktur terus kita buat badannya. Kita buat badan untuk bonekanya. Kita buat badan. Terus di sini juga sudah ada eh, bill of materialnya ya untuk kita pakai benang putih dan benang biru gitu. Terus kita set quantity-nya juga. Tadi kan kita bikin kepala boneka itu 3 ya. Jadi kita bikin 3 juga. Oke, langsung confirm. Oke, produce all. Langsung. Oke, di sini sudah berhasil juga. Jadi coba kita lihat ke inventory. Kita ke produk. Oke, di sini inventory juga sudah bertambah ya. Jadi badan boneka dan kepala bonekanya itu juga sudah bertambah. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke membuat barang jadinya gitu ya. Jadi badan boneka dan kepala boneka ini akan kita satuin jadi boneka gitu. Oke, boleh lanjut di manufaktur. Oke, selanjutnya kita bikin boneka secara utuh. Nah, kita masuk ke modul manufacturing lagi. Kita bikin baru, lalu kita bikin boneka. Nah, sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Jihan, kalau kita mau manufacturing, karena kita udah bikin bill of materialnya, jadi komponen-komponennya ini udah langsung terinput. Nah, untuk bikin boneka ini ada komponennya yang tadi sudah dimanufaktur oleh Jihan, ada badan boneka, lalu ada kepala boneka. Nah, sekarang kita akan membuat misalnya bonekanya itu jumlahnya 3. Kita produksi. Nah, kalau seperti ini, tandanya sudah selesai diproduksi. Terus kita bisa lihat di inventory. Nah, boneka sudah bertambah. Lalu untuk badan boneka karena tadi bikinnya 3, jadi sekarang sudah nggak ada stok untuk badan. Kepala juga begitu. Selanjutnya kita akan membuat eh, produk yang langsung jadi, lumba-lumba. Kita misalnya bikin lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini terdiri atas benang pink tua, benang putih. Terus kita convert. Sorry, diulang karena belum masukin quantity. Quantity lumba-lumbanya
Kita ulang, lumba-lumbanya mau diproduksi sebanyak 3. Kita confirm, produksi semua. Nah, kita balik lagi ke inventory untuk mengecek apakah lumba-lumba sudah terproduksi. Nah, di inventory ini lumba-lumba terlihat udah ada di tangan sebanyak 3 dan eh, bahan-bahan dari bahan mentah itu sudah berkurang karena tadi dipakai untuk manufacturing. Selanjutnya, kita akan melakukan penjualan. Nah, penjualan ini akan dijelaskan oleh Dea. Oke, baik. Dalam studi case ini, soft note code video ini ceritanya menerima pesanan dari eh, dua customer terlebih dahulu. Yang pertama, kita masuk ke modul sell. Habis itu kita klik new. Lalu kita pilih customer yang akan beli. Contohnya ini eh, ada Matasari. Nah, habis itu kita pilih add produk yang akan dibeli. Nah, pada customer Matasari ini, dia membeli 2 unit boneka rajut. Oke, selanjutnya klik send. Nah, nanti eh, akan muncul kwitansi seperti ini. Bisa langsung send, nanti akan langsung masuk ke email customernya. Oke, terus klik konfirmasi. Nah, kalau udah muncul kayak gini, udah masuk jadi sales order, create invoice, terus create draft. Nah, selanjutnya konfirmasi invoice. Nah, selanjutnya foto ini. Terus kita pilih pay itu nanti customer tuh akan bayar di tempat atau mau dicicil seperti itu. Tapi karena ini bisa bayar di tempat aja, langsung lunas gitu. Nah, kayak gitu berarti pembayarannya sudah lunas. Ya, kita klik ke modul inventory. Nah, kita lalu lihat delivery ordernya itu nanti masuk dari pesanan customer sebelumnya itu. Nah, kalau begitu kita klik terus eh, validasi kalau produknya ini emang ada, maka dia tuh langsung divalidasi aja. Terus itu nanti dia akan berubah menjadi down gitu. Oke, selanjutnya kita akan menginput pesanan customer yang kedua. Pertama kita masuk ke modul sales, lalu pilih customer. Yang kedua itu ada Jihan. Nah, Jihan ini membeli dua macam produk. Yang pertama ini ada satu boneka rajut. Nah, dia cuma beli satu ya. Terus add produk lagi, beli keychain lumba-lumba sebanyak 2 produk. 2 pieces gitu. Oke, lanjut lagi seperti ulang. Tadi kita klik send, terus otomatis akan mengirim pesan ke email customer. Oke, konfirmasi lagi. Nah, terus create invoice, create draft. Nah, terus konfirmasi draft dari invoice ini.
Ini untuk pembayaran juga sama seperti tadi, dia tuh bisa langsung klik aja, pilih pembayarannya kayak gitu. Nah, ini berarti udah lunas ya. Terus kita balik lagi ke modul inventory untuk mengecek invoice tadi apakah masuk. Nah, kita klik lagi, terus validasi. Nah, udah otomatis. Nah, pada bagian inventory ini, kita masuk ke yang produk dulu. Nah, karena udah terjadi penjualan, maka stok yang di tangan itu otomatis akan berkurang. Contohnya ini, pada tadi boneka kan tadi awalnya ada 3. Karena sudah terjual 3 pieces, maka dia otomatis akan jadi 0 gitu. Karena sudah terjual. Dan lumba-lumba juga tuh di tangan udah jadi 2. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke modul sales. Nah, sekarang ini ada customer yang ketiga. Customer ketiga ini kita pilih Naswa. Jadi Naswa ini membeli 3 pieces cake shine lumba-lumba. Oke, 3. Oke, kita ulang lagi dari awal ya. Kayak gitu langsung send. Nah, gitu ulang lagi. Konfirmasi. Lalu create invoice. Create draft. Terus konfirmasi draft invoice-nya. Pilih pembayarannya. Create payment. Lalu balik lagi ke modul inventory. Nah, kita cek pada delivery order-nya. Nah, pada delivery order ini, nah ini produknya nih not available. Jadi kayak produknya ini kurang untuk dijual. Jadi kita akan masuk ke manufacturer terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, karena tadi... Halo, terdengar apa tidak ya? Terdengar ya? Ya, karena tadi di inventory kita nggak cukup untuk produksi 3 keychain, maka kita pergi ke modul manufaktur dulu. Kita manufaktur lagi untuk bahan-bahan lumba-lumba, material untuk lumba-lumbanya. Ya, kita klik new di sini. Kita purchase untuk tadi keperluan lumba-lumba itu, ya diklik lumba-lumbanya. Nah, kita purchase kuantitinya untuk 3 produk. Oke, setelah itu kita confirm. Tapi untuk di benang tuanya, di manufaktur raw materialnya tidak available ya. Oh, karena ini kita ulang lagi deh untuk ini. Kita produce 1 lagi aja karena kurang 1 untuk lumba-lumbanya. Ya, di sini ada, kita taruh dulu toko benangnya sebagai vendor. Lalu kita produce pink tua 1. Pink tuanya 1 kuantitasnya. Terus kita klik send request quotation-nya ke vendor. Nah, seperti yang terlihat, kita send aja langsung. Nah, sudah terlihat di sebelah kanan untuk file invoice quotation buat si vendor. Akan terlihat seperti di layar. Nah, oke, balik lagi ke tadi
manufaktur lumba-lumbanya. Di sini kita validasi dulu untuk purchase tadi. Ya di sini demand-nya tadi lumba-lumba ada 3, quantity di tangan jarinya udah ada 3, jadi otomatis available ya. Bisa kita validasi aja langsung. Oke, karena tadi penambahan manufacturing-nya udah, mungkin kita bisa lanjut tadi masuk ke delivery order. Nah, kalau kita klik, nah ini kan dia otomatis udah berubah menjadi available karena tadi dia udah ada manufacturing produknya lagi, penambahan produk. Habis itu kita langsung validasi aja. Nah, selanjutnya maka dia draftnya akan berubah menjadi daun seperti ini. Oke, selanjutnya akan masuk dalam reporting. Kita kembalikan lagi ke Naswa. Ya, setelah kita selesai tadi melakukan manufaktur seluruh produk, kita bisa lihat di ya seperti yang terlihat tadi di inventory ya, seluruh quantity on hand-nya sudah kita apa gunakan semuanya. Jadi bisa dilihat dari badan boneka, benang putih, mata, boneka, benang pink tua itu sampai ke produk raw materialnya udah nol semua di quantity on hand-nya. Dan juga sales di sini juga sudah selesai. Kita bisa masuk ke modul reporting, accounting. Ya, kita ke bagian reporting. Kita lihat balance sheet-nya dari proses sales tadi. Ya, terlihat untuk bagian kategori aset di sini receivable kita sebesar ini 2.300.000 dengan total current aset kita juga 2.300.000 dan juga total aset kita balance ya 2.386.500 rupiah. Kita lihat liabilities-nya juga dari awal hingga akhir itu balance. Quantity-nya juga bisa di scroll ke bawah quantity-nya. Ya. Equity-nya seperti yang terlihat di layar. Coba di scroll. Nah, di bawah juga untuk liabilities dan equity-nya terlihat balance ya. Coba ke reporting lagi, Rum. Reporting lagi, kita lihat profit and loss. Nah, terlihat di sini juga dalam ERP Odoo ini kita juga bisa melihat gross profit kita berapa, operating income kita juga berapa, atau lossnya juga berapa, dan juga terlihat untuk sales ini net profitnya sebesar 2.150.000. Bisa ke reporting lagi, Rum. Kita lihat cash flow-nya, cash flow statement. Oke, jadi dengan penggunaan tools Odoo sebagai tools ERP ini, kita juga pengusaha juga vendor ataupun yang punya usaha itu juga bisa melihat cash flow maupun juga reporting account-nya. Seperti yang terlihat di sini nih. Untuk cash flow-nya bisa terlihat. Scroll sampai bawah coba, Rum. Ya. Itu juga kita bisa download laporannya bisa melalui PDF ataupun
secara Excel. Sepertinya sudah cukup untuk pengenalan modul dalam sales kali ini. Sudah cukup ya. Dashboardnya juga jangan lupa kita lihat untuk modul dashboardnya. Nah, terlihat di modul dashboard ini kita juga bisa lihat secara keseluruhan tadi proses hasil-hasil kita, outputnya dari sales ini. Ada sales, ada produk, ada accounting, invoicing, benchmark, hingga ke bagian logistik. Nah, di sini kita lihat dulu salesnya, performance dari salesnya tadi. Di sini ada juga terlihat top quotationnya siapa. Di sini ada dengan customer Matasari. Dan juga top products-nya apa aja. Di sini ada produknya boneka, lebih besar revenue-nya daripada si produk lumba-lumba tadi. Ya, bisa di scroll sampai ke bawah, Rum. Nah, di sini juga bisa lihat diagram dari kategorisnya, juga top customers-nya. Ada juga top sales teams-nya. Kalau kita secara kolaboratif dalam proses sales di satu account ERP ini, di satu account Odoo ini maksudnya. Nah, di sini top sales people-nya ada Arum, karena kita juga inputnya satu aja, jadi terlihat satu aja di sini untuk salesperson-nya. Ya, sekian untuk modul dashboard-nya. Oh, di sini juga ada produk, bagian produk. Nah, dari kedua kategori tadi adalah boneka yang terjual ada 5 di sini. Sedangkan lumba-lumbanya ada sekian, lebih kecil dari boneka untuk sell-nya. Di sini juga terlihat untuk best sellersnya, best selling produknya. Yaitu tadi kita sempat mention juga untuk best sellingnya adalah produk boneka dengan revenue-nya sekian dibandingkan dengan lumba-lumba. Ya. Jadi begitu untuk review terkait modul dashboardnya. Dan kita juga tadi sudah melakukan mulai dari input inventory, lalu melakukan purchasing, lalu kita lakukan juga untuk sales performance-nya, hingga ke reporting accounting-nya. Jadi bisa dibilang ERP ini sebagai tool, Odoo ini sebagai tools ERP sangat membantu untuk melihat track record ataupun melihat track performance dari tiap penjualan tiap produk. Sekian dari kelompok kami. Tadi kami sudah menjelaskan terkait modul mulai dari purchasing, inventory, sales, performance, hingga accounting tadi, dan manufacturing. Bisa dilihat tadi ya. Jadi sekian untuk presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.